Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku rahimakumullah, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggal berapa sekarang? 18. Habis gajiannya ya? Alhamdulillah. Baru pertengahan waktu ya, Masya Allah. Pak Endi, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberkahi Pak Endi, terutama Pak Haji Bambang. Dan ini nih, Masya Allah, ini pini sepuh kita nih, Masya Allah, yang masih gagah ini. 17 tahun, berapa? Oh, 12. Masya Allah, luar biasa ini. Ini luar biasa semangatnya, coba dari tadi. Iya, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah karuniakan keberkahan. Buat jamaah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, amin. Amin. Allah jadikan sisa usia kita dalam keberkahan. Amin. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah berikan rizki yang halalan, tayyiban, mubarakan. Bagi yang belum memiliki jodoh, semoga Allah cepatkan dan segerakan jodohnya hadir. Masya Allah, belum selesai nih doanya. Masya Allah. Ada yang belum punya pasangan di sini? Ada ya, termasuk yang putra kelihatannya yang paling banyak ya. Jomblower semua ya. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala sesuatu tidak ada yang sulit bagi Allah. Tadi saya ucapkan sebuah doa yang biasa dibaca Rasulullah. Allahumma la sahla. Di hadapan Allah segala sesuatu bisa mudah, karena Allah tidak suka mempersulit hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menghendaki hambanya kemudahan dalam segala hal. Tidak pernah menginginkan hamba-hambanya mendapatkan kesulitan. Siapa yang suka mengatakan sulit? Halo? Pernah nggak mengatakan sulit Bapak Ibu atau semuanya ini sahabat? Ada ya? Ada. Suka menghadapi kesulitan? Ya. Allah tidak pernah menciptakan kesulitan dalam kehidupan ini. Yang menciptakan kesulitan adalah diri kita sendiri. Tapi betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha kuasanya, ketika seorang hamba menghadapi satu kesulitan, Allah siapkan dua jalan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jika satu orang mendapatkan satu kesulitan, Allah siapkan dua jalan kemudahan. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki masalah. Saya tanya, ada yang punya masalah angkat tangan? Ada yang punya masalah angkat tangan? Oh, enggak punya masalah di sini. Luar biasa ini. Berarti ini mayat semua. Loh, iya. Semua orang yang hidup mulai lahir pasti bawa masalah. Yang tidak punya masalah itu adalah orang yang sudah tidak punya nyawa, atau yang hilang akal pikirannya, sudah tidak punya masalah. Orang gila punya masalah? Halo? Tidak. Punya nggak? Tidak. Kok tahu? Iya, karena hilang akalnya. Orang yang berakal pasti punya masalah. Nah, coba saya tanya aja dari depan ini, dari Mas ini yang paling ganteng ini. Mas siapa? Mas Maryanti. Maryanto ya. Mas Maryanto. Mas Maryanto punya masalah nggak? Ada. Berapa macam masalahnya? Masya Allah, tak terhitung. Masya Allah. Apa itu masalahnya Pak Maryanto? Oh, rahasia. Masya Allah. Oh, rahasia. Nanti disampaikannya ke siapa? Disampaikannya rahasianya di media Oh enggak ya. Punya masalah langsung chatting, langsung dimasukkan di status ya. Agak punya HP Pak. Beli. Sekarang beli Pak Maryanto ya. Masya Allah. Nah, kadang kita ada yang tidak tepat menyalurkan masalah. Kita punya masalah bukan mendatangi orang yang tepat untuk bertanya, padahal Allah sudah mengingatkan,
Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kau punya masalah, datanglah kepada orang yang tepat jika mau bertanya. Pak Gi punya masalah ingin cari jodoh. Bukannya sudah punya ya? Oh, mau nambah? Oh belum? Di sini, Pak. Oh ada di sini. Aduh ada di sini. Gimana ya? Ya sudahlah, gak apa-apa lah ya. Masya Allah. Apa masalahnya? Banyak. Yang didatangi jangan salah kaprah ketika kita punya masalah. Punya masalah tentang segala sesuatu yang didatangi paranormal. Bukan seperti itu menyelesaikan masalah. Siapa yang punya masalah? Dari siapa masalah itu datang? Yang punya masalah siapa? Kita. Yang suka mempermasalahkan siapa? Juga kita. Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Iya, kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon itu jangan jauh-jauh. Apakah paranormal menyelesaikan masalah? Masalah itu bisa selesai kalau datang ke Pegadaian. Karena Pegadaian itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu. Betul nggak, Mas? Jadi kalau punya masalah datang ke Pegadaian. Ini kepala Pegadaiannya ini kawan saya nih di sini, Pak. Ya Ibu Nunung namanya. Kawan saya seangkatan saya, Masya Allah. Jadi kalau punya masalah, kepada siapa kita hadir? Yang pertama, jika mampu menyelesaikan sendiri, jangan bilang ke siapa-siapa kalau punya masalah. Karena ketika saya punya masalah, lapor kepada Pak Gi. Pak Gi, saya punya masalah, motor saya hilang. Kata Pak Gi, syukurin. Nah, coba. Tidak semua orang yang kita ajak bermusyawarah tentang masalah kita itu bisa mendukung apa yang kita miliki. Boleh jadi malah justru nyorain kita. Maka jangan sembarang datang kepada orang yang akan kita datangi menyampaikan masalah kita. Pikirkan benar-benar. Karena tidak semua orang itu bisa membantu permasalahan kita. Gitu ya Pak Ibu ya. Tadi di perjalanan ada masalah? Ada masalah. Motor mogoklah, jalan macetlah, ketika mau berangkat resleting lepas. Ada masalah. Baju basah, yang dicari-cari kaos kaki ternyata ketelingsut. Ada masalah banyak, dan setiap saat masalah itu pasti hadir. Nah, manakala masalah itu hadir semakin banyak, semakin kita bisa mencari solusi dengan tepat, berarti kita sudah mencapai kedewasaan yang tertinggi dalam kehidupan. Dan maaf, jamaah rahimakumullah, manakala kita punya masalah, otak kita ini terus dibentuk, terus dicairkan. Ya, maka maaf Ibu, pada umumnya nih, seorang petani yang hanya datang keluar gitu, anak ke rumah, pulang, pergi ke sawah, itu biasanya tidak terlalu banyak dipakai otaknya. Berbeda dengan otaknya Albert Einstein, Thomas Alva Edison, sama di sini semua, otaknya itu sudah penuh dengan masalah, berjubel masalahnya. Apakah bagus? Bagus. Itu artinya kita sedang dibiasakan untuk mengencerkan otak kita. Ngasah otak bukan hanya dengan ngisi TTS saja. Ada TTS. Tahu TTS? Kayaknya yang sekarang gak ada yang tahu TTS ya Pak Andi ya. Tahu TTS gak Mbak? Mbak tahu TTS? Apa TTS? Kata silang. Oh ada juga yang tahu ya ternyata ya, Masya Allah. Sekarang kan sudah nggak zaman ya Pak ya. Zaman kita ada TTS ya Pak ya. Banyak TTS itu. Nah itu juga salah satu untuk cara mengasah otak kita. Nah semakin kita diasah otak, maka akan semakin jernih pikiran kita, akan semakin pandai memilih dan memilah. Termasuk dalam pergaulan. Pergaulan kita mungkin di rumah ada pergaulan di sini sehari-hari berapa jam kita bertemu di sini. Terkadang pergaulan itu bisa melampaui batas. Yang bukan mahram, culak colek. Kalau di sini nggak ada ya. Enggak, insya Allah semuanya berkerudung kok, kecuali yang suka nyolek ya. Awas, hati-hati, tangan kita bermasalah. Pandangan kita menghadapi setiap hari kan ada pengunjung. Betul tidak Bu?
Ketika menghadapi pengunjung, menyong aja dari pagi. Tapi kalau pagi ini kelihatannya sudah senyum semuanya ya. Halo? Sudah senyum belum? Mari kita senyum dulu. Nah, gitu ya. Kalau belum senyum, bagaimana mungkin kita menjadi public relation? Kita menghadapi hari-hari para pelanggan kan, melayani kita ini, pengabdi, bukan kepada para pelanggan kan? Lah bagaimana mungkin pelanggan bisa kembali ke sini kalau kita melayaninya tidak baik? Setuju? Tadi aja saya tuh sama Pak Hendarto, datang-datang sudah langsung, maunya Pak Hendarto tuh saya mau dijajanin dulu tapi nggak jadi. Pak Hendarto ya? Oh, Sudarmanto. Alah ya Allah. Salah nama Sudarmanto. Loh tadi datang-datang aja sudah langsung, Pak maaf katanya ini sebentar, bagaimana kalau jajan dulu? Oh nggak jadi tapi nggak bercanda Pak. Nah Masya Allah jamaah rahimakumullah, inilah indahnya kita melayani Bapak Ibu. Satu pelanggan ketika satu saat sudah merasakan dilayani dengan baik, dengan ramah, dengan senyum, masalah jadi atau tidak itu yang menentukan Allah, betul? Karena banyak orang yang datang dilayani, disenyumin dari jauh oleh SPG, senyum terus aja sampai datang. Ketika datang malah berpaling, langsung monyong. Ada yang begitu. Kalau di sini enggak lah ya, enggak sedikit. Jangan lakukan itu. Kan ada orang itu yang datang hanya sekedar lihat-lihat, itu apa kata kalau istri saya bilang itu apa namanya? Shopping window. Shopping window. Shopping window. Nah, itu kan cuma tengok-tengok, dipegang semua barang-barangnya. Kirain mau jadi beli, enggak. Gimana rasanya, Bu? Gimana rasanya, Mbak? Mas, gimana, Mas? Ada enggak ini yang Bapak yang di bagian, oh enggak ya, kalau Bapak di depan semua, apa di belakang semua? Oh, ada di depan, ada di belakang ya. Masya Allah. Gimana rasanya Pak ketika masalah bukan itu. Masalah kalau kita tidak sabar, tidak ikhlas menghadapi pelanggan seperti itu, konsumen seperti itu, bisa-bisa rasanya gemes. Mana udah dibuka-buka semuanya, udah digelar-gelar semuanya ya. Ternyata nggak jadi. Mungkin ini yang nggak jadi. Tiba-tiba datang satu orang, tidak buka, tidak megang, tahu-tahu ini ambil, diambil, cuma dipindah doang. Kan ada juga orang yang datang kan Pak belanja, bawa keranjang, setelah bawa keranjang dimasuk-masukin, taruh aja di depan kasir, gak dibayar. Astagfirullahaladzim. Nah inilah masalah buat kita semua. Maka semakin kita dihadirkan masalah dalam kehidupan kita, kita setiap saat, setiap detik ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, mampukah kita bersabar menghadapi masalah? Yang kedua, apakah kita ikhlas menghadapi masalah? Dua pedoman kita. Boleh jadi masalah itu jadi musibah kan? Setuju tidak? Maka masalah ketika jadi musibah, Allah peringatkan kepada kita, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap masalah yang datang kepada kita semuanya dari Allah dan akan kembali pula segalanya kepada Allah. Yang menggerakkan konsumen datang ke sini siapa? Allah. Yang menjadikan beli atau tidak itu siapa hatinya? Allah. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikan hati seseorang. Boleh jadi ada yang sudah datang ke sini hanya banding-banding ke, maksudnya harga, gitu ya. Kan ada begitu ya Pak Hendi ya. Datang, di sini harganya segini, masuk lagi ke pasar, bolak-balik hanya selisih 500 rupiah. Gitu ya, Masya Allah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita yakin bahkan setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Siapa yang akan diberikan solusi dari setiap permasalahan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la
yahtasib. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka aku siapkan jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Bukan cuma itu janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan aku berikan rizki dari arah yang tidak pernah terduga-duga, bahkan mungkin tidak pernah diikhtiarkan, diusahakan, diupayakan. Tiba-tiba ada karyawan, kata Pak Endi, ini karyawan ini rajinnya luar biasa, datangnya sebelum toko buka saja sudah datang, pulang setelah tutup toko baru pulang. Ya ada yang begitu. Saking solehnya ya, kayaknya siapa nih, Pak Marianto ya. Belum buka saja sudah di depan nunggu dibuka ya. Belum pulang kalau belum ditutup tokonya. Saking hebatnya ini, luar biasa. Ternyata kata Pak Endi, karena setiap hari ada CCTV di depan, wah ini nih cocok ini. Kata Pak Endi, umroh kamu Marianto? Oh aduh, gimana? Gimana, siap Mas? Apa Marianto? Insyaallah. Oh insyaallah katanya Pak Endi. Insyaallah katanya Pak Endi, masya Allah. Tuh, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang berikhtiar memaksimalkan upayanya, ikhtiarnya dalam kebaikan, Allah yang memberikan jalan. Dan maaf jamaah rahimakumullah, jangan melihat rezeki itu hanya dari jumlah nominal yang kita dapat sehari-hari. Di sini kan rata-rata gajinya 5,5 juta ya per bulan. Kenapa aku kenceng banget aminnya? Loh, iya. Loh, Bu, maaf, jangan salah. 5 juta kata Allah yang haknya ibu itu dari sini, dari perusahaan, dari Matahari, ibu dapatnya 700. Misalnya nih ya, 700 dari sini, kata Allah, kalau kamu sakit bulan ini biayanya 8 juta. Tuh, karena sekarang ibu tidak sakit, yang 8 jutanya hilang, maka yang ibu dapatkan cukup 700 saja. Halo? Halo? Jadi gimana, mau yang 8 juta atau mau yang 700? 700 tapi sehat. 8 juta tapi sehat. Kita cari rupiah tiap hari ini. Ya silakan. Waalaikumsalam. Apa itu? Luar biasa, mau sakit. Ya. Sakit apa? Tidak mau berobat, yang mau mati berarti itu. Biar banyak dosanya. Kalau begitu sakit aja terus. Begini maksudnya ya, Ibu Ruby ya. Ruby. Oh Ibu Dia, ya Ruby Dia maksudnya. Yang dimaksud dengan sakit itu bisa menggugurkan dosa jika punya dua prinsipnya, dua sifat ini dimiliki. Satu, sabar diberikan penyakitnya. Yang kedua, ikhlas menerima penyakit. Jika dua ini tidak dimiliki, tidak menggugurkan dosa. Iki penyakit opo, udah berobat kemana-mana, aduh sebentar, aduh gitu ya. Nah, ini namanya nggak ada kesabaran. Orang yang sabar dalam penyakit itulah yang dapat menggugurkan dosa. Tapi bukan berarti kita terus-terus minta penyakit. Ya, kalau Nabi Ayub, Masya Allah, penyakitnya yang begitu lama, dan penyakitnya bukan penyakit biasa, kusta. Kusta itu kan penyakit menular dan sangat dihindari, dijauhi oleh banyak orang. Tapi beliau dengan segala kesabarannya, betapa sabarnya Allah menguji Nabi Ayub dengan penyakit. Ujian itu bisa datang dalam bentuk apapun kepada kita. Begitu Bu Dia.
Ibu dia mau sakit? Tidak mau. Nah, jadi yang dimaksud menggugurkan dosa itu adalah apabila kita sabar dan ikhlas. Ini Rasulullah. Itu tidak akan menggugurkan dosa. Begitu, Bu Dia? Satu ya tadi pertanyaannya. Sudah terjawab? Belum. Baik, terima kasih. Ya, baik, berikutnya. Dengan Mbak Kevin. Mbak Evi. Ya, Elvi Sukaisi. Penyanyi. Kevin Ramadan, Pak. Eti. Ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Eti. Silakan. Mbak Eti dari mana? Dari kemarin. Ya. Aslinya mana Mbak Eti? Kelihatannya ini dari Amerika ya kalau lihat wajah-wajahnya. Dari, ya, silakan Mbak Eti. Pak, saya mau tanya. Ya. Kenapa kalau kita dekat sama Allah, lebih dekat, malah diberi ujian? Siapa bilang? Apa cuma perasaan saya aja? Oh, luar biasa dekat dengan Allah. Sedekat apa? Berusaha Alhamdulillah. mendekat. Betul sekali. Dekat ujian. Begini jamaah rahimakumullah, Allah sampai mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, setelah kalian menyatakan beriman dan bertakwa, bahwa Allah pasti akan memberikan banyak ujian kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Artinya orang yang takwa itu dekat dengan Allah. Orang yang takwa itu takut kepada Allah. Semakin orang takut kepada Allah, semakin orang dekat dengan Allah, ujiannya pasti bakal sangat banyak. Ujian kita bandingkan dengan para wali, bandingkan dengan para ulama, bandingkan dengan para nabi, bandingkan dengan para rasul. Siapa yang lebih berat ujiannya? Halo? Kita, ya? Ujiannya kita yang lebih berat. Ketika ujian itu makin berat, kita jalani dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, tercapailah solusi. Ketika solusi itu tercapai, maka janji Allah akan ditingkatkan derajat orang-orang yang lulus dalam ujiannya. Begitu Mbak Evi. Mau diuji terus? Siapa yang suka menguji? Oh, sudah punya suami? Oh, belum? Mau cepat-cepat? Itu juga ujian. Maka kalau ingin cepat-cepat, dekatlah kepada Allah. Kenapa dengan dekat kepada Allah akan selesai segala permasalahan? Dengan mendekatkan diri, dengan senantiasa ingat kepada Allah, jiwa dan raga kita, pikiran kita, hati kita akan tentram, pikiran kita akan senantiasa terbimbing dalam kebaikan. Otaknya tidak akan pernah ngeres saja. Ada yang begitu? Kalau di sini insya Allah tidak sedikit ya.